Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan materi informatika tentang transmisi data. Transmisi data adalah sebuah proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Transmisi data terjadi di antara transmitter dan juga receiver melalui beberapa media transmisi. Pertama, ada transmisi paralel. Semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode ditransmisikan secara serentak, satu karakter setiap saat. Data dikirimkan terus-menerus melalui jalur-jalur yang disediakan tersebut hingga semua data dapat terkirimkan. Yang kedua, ada transmisi serial. Pengiriman data di mana bit-bit data yang melewati jalur transmisi secara satu persatu dalam saluran yang sama, sehingga pada setiap waktu hanya satu bit data yang dikirimkan. Media transmisi terkendali. Media transmisi terkendali adalah media yang menyalurkan gelombang transmisi melalui jalur fisik. Yang kedua, media transmisi tidak terkendali. Media transmisi tidak terkendali adalah media yang menyediakan perantara untuk menyalurkan gelombang elektromagnetik. Media ini juga biasa disebut dengan media nirkabel. Contohnya seperti kabel twist pair, kabel koaksial atau kabel fiber optik. Tujuan dari adanya transmisi data serta media transmisi adalah penting ketika digunakan pada beberapa peralatan elektronika, di mana adanya transmisi data adalah untuk dapat menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan komunikasi atau pertukaran data, seperti telepon, komputer, televisi, ataupun radio. Selanjutnya ada mode transmisi. Transmisi sinkron. Transmisi sinkron adalah transmisi data di mana kedua pihak pengirim dan penerima berada pada waktu yang sinkron. Biasanya dimulai dengan sinyal SYN untuk melakukan sinkronasi antara dua piranti yang berkomunikasi. Kemudian menyusul sinyal STX, start of text, yang menyatakan awal dari transmisi data. Kemudian sejumlah blok data dikirim dengan ditutup dengan ETX, end of text. Terakhir ada sinyal BCC, blok cek karakter, yang digunakan untuk mengecek kesalahan dalam penerimaan data. Selanjutnya ada transmisi tak sinkron. Transmisi tak sinkron adalah transmisi data di mana kedua pihak pengirim dan penerima tidak perlu berada pada waktu sinkron. Mode transmisi ini diterapkan pada komunikasi data di mana kecepatan piranti pengirim dan piranti penerima jauh berbeda. Sebagai contoh, transmisi data dari keyboard ke memori dilakukan tak sinkron karena kecepatan keyboard ditentukan oleh kecepatan user dalam menekan tombol faktor manusia. Kecepatan memori ditentukan oleh transfer rate dari memori. Namun bagaimanapun cepatnya manusia dalam mengetik masih lambat dibanding kecepatan prosesor dalam mentransfer data. Apabila dilakukan secara sinkron, maka memori atau prosesor banyak kehilangan waktu percuma menanti tombol ditekan. Biasanya transmisi tak sinkron dilakukan karakter per karakter, di mana setiap karakter diawali oleh start of bit (SOB) dan ditutup dengan print bit untuk memeriksa kesalahan dan end of bit. Arah transmisi. Arah transmisi dari dua piranti yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex menyatakan komunikasi antara dua piranti hanya bisa dilakukan satu arah saja, dari sumber atau pengirim ke tujuan atau penerima. Sebagai contoh komunikasi antara pemancar TV dengan pesawat TV. Komunikasi antara amplifier dengan speaker. Komunikasi antara perangkat berkode dengan komputer. Hal duplex menyatakan komunikasi antara dua piranti yang bisa dilakukan dua arah namun tidak serentak, tidak bersamaan. Tetapi bergantian. Bila satu piranti sedang mengirim yang lain hanya menerima dan sebaliknya. Sebagai contoh komunikasi yang menggunakan handy-talkie atau walkie-talkie dilakukan secara hal duplex. Full duplex menyatakan komunikasi antara dua piranti yang bisa dilakukan dua arah bisa serentak dalam kurun bersamaan. Sebagai contoh komunikasi melalui pesawat telepon adalah komunikasi full duplex. Konfigurasi jalur komunikasi. Titik ke titik atau point to point.
Titik ke titik atau point to point menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Konfigurasi ini banyak ditemukan pada transmisi paralel, misalnya komunikasi antara dua komputer secara paralel untuk melakukan penyalinan file-file data. Walaupun transmisi serial dimungkinkan pula apabila jarak antara dua piranti jauh. Yang kedua ada multi titik atau multi point. Multi-titik atau multi-point menyatakan hubungan yang memungkinkan sebuah jalur digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Sebagai contoh adalah konfigurasi pada jaringan bertopologi bus, di mana satu saluran data backbone terhubung ke beberapa komputer. Multiplexing berkaitan dengan efektivitas penggunaan media komunikasi, di mana satu media akan lebih efektivitas apabila bisa digunakan oleh lebih dari satu transmisi data. Sebagai contoh, suatu media yang memiliki kapasitas besar, misalnya serat optik dengan 384 kbps, tentu tidak efisien apabila hanya digunakan oleh satu transmisi berkecepatan rendah, misalnya koneksi dua komputer dengan 64 kbps. Perangkat yang diperlukan untuk melakukan multiplexing adalah multiplexer MUX dan multiplexer DEMUX. Macam-macam bentuk multiplexing. Pada dasarnya ada 3 macam bentuk multiplexing, yaitu time division multiplexing dalam kurung TDM, frequency division multiplexing, dan kode division multiplexing CDM. TDM. Time division multiplexing adalah teknik multiplexing dengan cara memberi alokasi waktu pada masing-masing transmisi secara bergiliran. Teknik TDM biasa digunakan apabila total kapasitas transmisi melebihi kapasitas medium, yang biasa disebut baseband medium atau jalur sempit. Karena kapasitas medium terbatas, maka setiap piranti yang berkomunikasi mendapat slot waktu untuk mengirim data. FDM yaitu Frequency Division Multiplexing adalah teknik multiplexing di mana setiap piranti diberi frekuensi modulasi yang berbeda sehingga bisa bersama melakukan transmisi melalui satu media. Teknik FDM banyak digunakan pada komunikasi data dengan medium berkapasitas besar, biasa disebut sebagai broadband, jalur lebar medium. Melalui teknik ini berbagai siaran TV dapat disalurkan dalam satu kabel, atau video, suara, dan data bisa disalurkan bersama dalam satu kabel. Macam-macam bentuk multiplex. FDM. Kode division multiplexing adalah teknik multiplexing di mana setiap channel atau piranti yang berkomunikasi menggunakan kode data yang berbeda sehingga bisa bersamaan, seperti pada FDM. Pada satu saat